berapa sih seharusnya aku menggaji diriku sendiri dari perusahaan yang aku punya gitu. Halo Rek, ketemu lagi bareng aku Hangestia Barapinta. Kali ini dalam program baru MCC Podcast ya. Karena kemarin kita sudah sedikit nih tipis-tipis membahas tentang keuangan. Hari ini nggak mau tanggung-tanggung, hanya langsung hadirkan ada Mas Tatas ya, dari Action ID. Yang ini beliau ini merupakan praktisi sistem informasi dan akuntansi keuangan. Mungkin boleh Mas Tatas kenalan sedikit-sedikit sama teman-teman. Oke, terima kasih. Salam kenal ya teman-teman MCC semua dimanapun berada, terutama mungkin yang di sekitaran Malang sini ya, Mbak Angges ya. Perkenalkan, saya Tatas, Resi Tatas Mahesa ya nama lengkapnya. Dan saya seorang praktisi akuntansi keuangan gitu ya, sistem informasi akuntansi dan keuangan. Kesehariannya ya keliling-keliling ya Mbak Angges, ke UMKM, teman-teman UMKM baik di Malang maupun di luar Malang. Seperti itu sih. Jadi memang sudah banyak sekali memiliki pengalaman untuk memberikan konsultasi keuangan, tidak hanya keuangan ya Mas, ada banyak bagian-bagian bisnis lain yang juga merupakan bisa dikonsultasikan ke actions gitu. Betul, ya Mas ya. Bisnis dan manajemen juga bisa. Iya. Kalau gitu Mas, pertanyaan pertama nih tentang keuangan yang paling dasar atau fundamental yang harus diketahui oleh pelaku-pelaku bisnis ini apa aja sih Mas? Oke, ini paling sering saya temuin ya, dan memang ini merupakan basic bahkan untuk usaha yang sudah jalan lama sekalipun itu teman-teman kebanyakan pelaku usaha itu lupa gitu ya Mbak Angges ya, dalam memisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Itu masalah pertama yang paling sering banget kita temuin, hampir 99,9% ya. Jadi kita buka bisnis, coba iseng-iseng aja kok gitu kan. Iya, betul. Campur aja, jadi transaksi penjualan masukin, nanti dapat mungkin teman-teman yang lagi membangun awal bisnis kuliah, uangnya digabung dari orang tua juga ya, digabung. Akhirnya kebingungan sendiri, ini yang jualan ini berapa, yang buat kuliah ini yang mana sebenarnya. Betul. Pusing kan, uangnya habis nggak jelas gitu. Nah, itu yang mungkin hal yang fundamental ya yang harus kita lakukan. Coba teman-teman kita semua ya, kita pisahin tuh rekening yang paling nggak punya dua deh, buka gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa yang saya paling sampaikan. Pertama harus dipisahkan rekeningnya ya. Kalau memang serius mau membangun bisnis gitu ya, nggak bisa awalnya cuma iseng-iseng aja lah pakai rekening gabungannya nggak bisa ya Mas ya. Iya, itu yang timbul masalah nanti ke depan. Baik. Ngomongin tentang pebisnis pemula nih Mas Resi, Mas Tatas ya. Banyak orang yang terkendala modal nih Mas Tatas nih. Nah kira-kira kadang-kadang orang juga memutuskan mau utang aja deh gitu. Tapi ada juga yang bilang utang tuh nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Mas Tatas, untuk memulai bisnis berhutang ini boleh nggak sih? Kalau memang boleh, utang seperti apa yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan, sebenarnya nggak ada yang salah ya teman-teman dengan hutang gitu ya. Cuman yang bahaya itu banyakkan kita itu nggak bisa bedain antara hutang dan modal. Misalkan saya mau bisnis, harusnya sih yang dibutuhin itu ya tentu modal dulu ya gitu ya. Modal sama hutang kalau dalam ilmu akuntansi itu terpisah posisinya gitu ya. Jadi kadang saya butuh modal nih, pinjemin dong. Kadang istilah seperti itu lumrah ya diucapkan, tapi itu kalau dalam bisnis itu hal yang berbeda, hutang sama modal sebenarnya. Pertanyaan tadi boleh nggak? Boleh aja gini. Ambil contoh utang yang boleh, yang sehat, yang bagus tuh gimana? Misalkan gini, Mbak Angges nih misalkan jualan skincare sekarang yang lagi booming ya. Skincare. Lagi subur lahannya. Nah, saking brandnya Mbak Angges ini bagusnya gitu ya, sampai orang mau order tuh kehabisan terus. Nah biasanya itu pelanggannya Mbak Angges akhirnya gini, saking nggak dapat terus, udah gini deh Mbak Angges, saya titipin uang saya ke Mbak Angges 1 juta, 10 juta. Nah itu kan sebenarnya hutang buat kita ya, ke customer ya. Tapi itu hutangnya menurut saya bagus sepanjang kita memang bisa untuk bertanggung jawab untuk menghadirkan produk yang sudah diwujudkan. Itu hutang yang bagus gitu. Betul, tidak berbunga dia ya Mas ya. Dan kita sebagai pebisnis juga enak kan, dapat modal duluan, kita belum betul. Itu salah satu cara untuk bisa dapat modal tanpa bunga ya Mas. Tanpa bunga, tanpa low risk ya, risiko tetap ada, tapi low risk gitu ya. Kan sekarang teman-teman bikin di Instagramnya dibikin yang bagus, desain macam-macam lah kan tuh
bayar duluan biasanya, tertarik dulu. Iya. Tapi untuk bisa ke arah sana tentunya harus sudah memiliki trust dulu ya Mas, karena orang nggak mungkin dong kasih uang sebelum dia trust dulu nih. Trust, benar. Seperti yang saya bilang tadi, Mbak Angges tentunya sudah punya produk dulu ya, jualannya dikit-dikit dulu, jualan semampunya dulu. Ketika udah bagus, pertanyaan banyak, kehabisan stok, jangan buru-buru minjem dulu ke yang lainnya gitu ya. Nggak usah minjem, bilang aja sama pelanggannya, mau nggak DP dulu nih, nanti saya duluin kalau stoknya ada. Nah kan nggak perlu ngutang jadi. Betul. Gitu ya. Iya, betul. Itu yang harusnya dilakukan supaya kita nggak terlalu beban ya kalau utang. Baik. Tapi ada di sisi lain nih Mas Tatas, untuk teman-teman yang baru mulai bisnis, dia belum punya trust dari orang, kemudian dia itu mengundang partner bisnis lain untuk invest nih ke bisnis dia. Nah, tapi dia belum mengerti nih untuk memulai investasi itu sebenarnya apa sih Mas yang perlu dipertimbangkan baik dari investor maupun orang yang menerima dana investasi. Jadi gini ya, kalau kita ngomongin investasi, modal dan lain sebagainya ini di awal itu kelihatannya baik-baik aja ya, tetapi akan muncul masalah itu di kemudian hari. Ketika usahanya nggak jalan, atau bahkan kalau jalan sekalipun gitu, bagi-bagiannya ini mulai istilah bahasa Inggrisnya kemurungsung kali ya. Kemurungsung, baik. Bagian saya harusnya segini. Makanya yang perlu harus diperhatikan tentu yang pertama, teman-teman harus bikin perjanjian kerjasama bisnisnya itu harus clear ya. Perjanjian kerjasama. Termasuk pembagiannya itu dari aspek laporan keuangan gitu ya. Kebanyakan kita gini, saya sama Mbak Angges bisnis gitu ya. Bisnis tadi jualan skincare. Kita bisnis jualan skincare tadi, kalau misalkan untung nanti kita bagi dua ya Mbak Angges. Jualan tadi 100 juta gitu ya kita dapat sebulan. Kita modalnya 50 juta. Modalnya kita itu berarti kan kita untung berapa? 50 juta. 50 juta. Masalahnya, pertanyaannya lagi, kira-kira ketika kita bagi 50% tadi, 50 juta dibagi 2, 25 dong. Pertanyaan saya, uangnya ada nggak 25 itu kira-kira? Belum ya Mas ya? Belum tentu gitu kan, bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Yang jadi masalah itu ternyata uang nggak ada. Nah kemana uang tuh? Bisa buat bayar DP ke supplier, buat ini itu. Terus gimana? Ini waktunya udah bagi hasil, investornya minta-minta nih, tapi kita nggak punya uangnya. Nah itu yang harus teman-teman clearin di perjanjian. Kalau terjadi masalah ini, gimana treatmentnya? Apakah harus menunggu dulu? Ataukah mungkin stok yang kita pegang, kita bagi bukan berupa uang, tapi berupa stok yang kita nilaikan uang atau apa gitu. Itu biasanya jadi permasalahan ya di awal. Nggak bisa, saya sudah naruh uang nih gitu kan. Betul. Itu yang krusial yang harus. Dan menimbulkan trust-nya tadi tentu ya kita harus buktikan sih ya. Caranya menimbulkan trust itu di awal ketika kita masih belum punya experience bisnis, sebenarnya kita bisa jadi reseller sih. Kebanyakan klien-klien kami yang UMKM akhirnya jadi besar, tadinya tuh nge-reseller produk-produk yang udah terkenal. Sehingga dia akhirnya bisa belajar dari situ, munculin produknya sendiri. Produk yang sama dengan produk yang sama, cuma beda brand ya. Biasanya meskipun itu terlihat agak bahaya, tapi sepanjang tadi kita ada perjanjian dengan si pemilik brandnya, nggak ada masalah. Tapi kalau memang dari pemilik brand, kamu nggak boleh lo bikin brand sama saya, nggak, jangan, itu etikanya juga nggak boleh. Jadi memang gitu harus kan. diperhatikan dulu perjanjian awalnya yang paling penting ya. Intinya itu supaya trustnya muncul tadi kan. Baik. Tadi Mas Tatas sedikit menyinggung tentang laporan keuangan Mas. Ya, aku juga penasaran nih Mas. Laporan keuangan yang ideal, ini seperti apa sih Mas? Karena pastinya teman-teman UMKM yang baru ini juga belum familiar dengan laporan keuangan yang ideal. Jadi laporan keuangan itu teman-teman ya, saya juga agak sedih ya menemuin para pelaku teman-teman yang sudah mulai bisnis tapi menganggap laporan keuangan itu hanya laporan profit and loss atau laporan laba rugi tadi yang kita bahas. Padahal laporan keuangan yang ideal itu minimal itu idealnya ada 4 ya, ada laporan laba rugi, neraca, arus kas, sama perubahan modal. Syukur-syukur ada catatan atas laporan keuangan, tapi itu kayaknya di UMKM agak susah dilakukan ya. Minimal ada laba rugi, neraca itu udah bagus. Jadi itu idealnya seperti itu. Dan tentu angka yang muncul di laporan keuangan tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan angka-angka yang ya kita sekedar isi aja. Betul. Seperti itu ya Mas ya. Baiklah. Betul. Berikutnya adalah kita tadi ngomongin laba rugi. Aku pengen nyambung ke banyak nih Mas perusahaan-perusahaan yang saya amati gitu ya. Dari tempat saya mengamati itu banyak yang aku lihat
profitnya naik terus nih Mas. Profit naik, oke. Tetapi ternyata tidak linear loh dengan pertumbuhan bisnis. Nah saya mengamati bahwa kenaikan profit ini, kalau menurut Mas Tatas nih, apakah kemudian bisa mendefinisikan apakah bisnis ini growth? Oke. Mendefinisikan bisnis growth itu apakah hanya cukup dengan yang penting dari bulan ke bulan profitnya naik aja, itu sudah cukup? Atau mungkin ada definisi-definisi lain dari growth-nya sebuah bisnis? Growth-nya sebuah bisnis, oke. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi banyak yang kita termindset tadi, karena kita pahamnya di UMKM cuman laporan laba rugi gitu ya. Jadi nganggep yang penting untung aja gitu. Padahal tadi kita balik ke case kita yang sebelum yang kita bahas tadi Mbak Angges. Ketika kita bagi hasil, uangnya ada nggak? Kemana uang itu gitu. Bisa jadi kita tiap bulan profit terus, penjualan bagus terus, tapi uangnya nggak tahu kemana. Itu keluhan yang banyak dialami oleh pelaku bisnis. Saya tuh jualan terus Mas tiap hari, udah iklan sosmed ini, jualan kenceng sih. Tapi kok saya merasa makin capek ya bisnis ini gitu. Uangnya nggak ada, kemana ini uangnya gitu. Betul. Nah itu jadi sebenarnya profit itu, saya bilang lagi, tidak bisa memastikan bahwa kalau profitnya tumbuh berarti tidak, bisnisnya nggak tumbuh. Sebenarnya tumbuh, hanya saja profit tadi harus dikelola dengan baik ya, sehingga profit tadi akan bertumbuh menjadi sebuah aset. Jadi ketika uang yang kita dapat, kita kelola dengan baik berupa aset, investasi, harta setara kas dan lain sebagainya, berarti itu bisnis kita bertumbuh. Jadi tumbuh bukan dari sisi laba rugi, tapi sisi aset. Sama kayak kita kerja atau melakukan aktivitas pekerjaan deh gitu ya, kita nabung nih. Terus kita dari tabungan itu punya mobil, punya rumah, berarti kan bertumbuh. Nah linear berarti kalau gitu. Tapi ketika kita punya uang, langsung keluar lagi gitu ya. Nggak tumbuh. Betul. Sederhananya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tapi memang juga dari aset akhirnya dapatlah yang namanya passive income ya Mas ya. Tanpa bekerja bisa terus dapat duit gitu kan sih Mas. Benar, produktif ya. Yes, uang asetnya produktif. Kayak gitu sih. Oke, yang berikutnya Mas, kebanyakan pebisnis tuh masih buta gitu tentang berapa sih seharusnya aku menggaji diriku sendiri dari perusahaan yang aku punya gitu. Seberapa sih Mas lazimnya seseorang menggaji diri mereka sendiri dari perusahaan mereka? Nah itu juga pertanyaan yang sering, ini kayak Mbak Angges pengalaman pribadi kali ya. Jadi itu pertanyaannya kayak kena semua sih, pengalaman kita nanganin klien, membantu teman-teman UMKM itu berapa sih gaji saya yang cocok. Sekarang saya tanya balik, kira-kira kebutuhan bulanan teman-teman berapa gitu kan. Oke. Berarti angkanya jadi, menyesuaikan dengan kebutuhan ya Mas? Sama kayak teman-teman bekerja, kalau ketika ditawarin sama perusahaan, kan pasti juga nawar gitu, waduh kalau gaji segitu kayaknya saya hidup ini nggak cukup deh gitu kan. Sama bisnis juga harusnya gitu, sehingga kita nggak babak belur karena bisnis kita gitu kan. Kebanyakan kan ya udah nanti dipikir belakangan, pokoknya ada profit kita ambillah sekian persen. Pertanyaannya sekian persen itu apakah cukup untuk kita? Padahal kita ini motor penggerak utama bisnis kita loh. Iya, tapi kan ada orang-orang yang memang nggak ada cukupnya tuh Mas. Kalau diturutin mau 100% juga kita mau buat diri sendiri gitu. Gimana Mas? Seperti itu. Yang penting gini, kalau misalkan kita ngomongnya bukan dari sudut pandang kita ya. Kalau dari sudut pandang perusahaan, intinya kita harus menyisihkan setidaknya itu 20-30% untuk perusahaan. Terserah deh yang 70% mau diambil, mau diapain. Itu dari profitnya, bukan omset ya Mas ya? Dari profit, benar. Kalau dari omset kan sudah dipotong-potong lain-lain ya. Jadi sisanya ini laba bersihnya istilahnya. Itu paling enggak ada 20 atau 30%. Tapi ini pun tergantung perencanaan. Misalkan saya tahun depan mau buka cabang, membutuhkan modal 1M. Sedangkan profit saya sebulan adalah 100 juta. Berarti tahun depan berarti saya dalam waktu 12 bulan harus ngumpulin tuh 1M. Nah, kira-kira dari profit berapa sih yang dikeluarin? Nah, itu yang kita sisihkan untuk pengembangan bisnis. Yang lainnya mungkin bolehlah kita pakai ya 50%, 30%. Sebenarnya lebih dikit sih. Ya sebaiknya kalau untuk awal jangan banyak-banyak ya, biar tumbuh bisnisnya. Betul. Karena kalau dari awal udah kebanyakan ke kita, bisnisnya growth-nya ini ya Mas ya. Kayak seret kan. Iya. Jadi 20 sampai dengan 30% idealnya ya Mas ya. Boleh 20 sampai 30% untuk kita dulu di awal, oke lah gitu ya. Biar bisnisnya lebih cepat. Oke, baiklah. Mas Resi, thank you so much untuk sharing-sharingnya hari ini Mas Tatas ya. Sorry, kebiasaan Mas Resi. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang keuangan, mungkin boleh langsung menghubungi Mas Resi. Akunnya @actions.id ya Mas, Instagramnya. @actions.id. @actions.id. Mungkin nanti kita bisa kolaborasikan langsung di MCC kali Mas ya. Boleh. Untuk pengunggahannya. Jadi untuk
teman-teman yang mau konsultasi seputar bisnisnya, kemudian manajemen bisnisnya, bisa langsung menghubungi Mas Resi. Oke, Mas, mungkin terakhir pesan dari Mas Resi untuk pelaku-pelaku bisnis tentang keuangan. Oke. Jadi closingnya itu gini teman-teman ya. Jadi ada seorang investor terkenal ya dari luar negeri ya. Namanya Pak Warren Buffett kalau pernah dengar teman-teman. Beliau itu berpesan bahwa accounting is business language. Dan cara termudah untuk menilai sebuah bisnis adalah dari laporan keuangan. Jadi mau nggak mau seorang pelaku bisnis atau entrepreneur itu harus belajar tentang laporan keuangan dan accounting. Meskipun kita bukan berlatar belakang itu, setidaknya kita paham konsepnya. Sehingga ketika kita tadi mau mengembangkan dengan pertanyaan Mbak Angges tadi, kita udah kegambar bagaimana kita menjalankan bisnis dengan lebih baik. Mungkin itu sih dari saya, Mbak Angges. Jadi laporan keuangan itu penting banget. Penting banget. Oke, terima kasih, Re. Sampai jumpa lagi di MCC Podcast berikutnya.